Saya ini waktu kecil tukang gulet, tukang berantem berkelahi tiap hari dulu tuh. Kalau pulang tuh kancing protol semua nih. Nah, berkelahinya tuh dengan anak-anaknya Habib, dengan Ayib-Ayib yang ada di Cirebon tuh. Iya kan. Ibu saya pesan sama saya, wahai anakku, jangan pernah berantem sama turunan Habib, itu turunnya Rasulullah. Ya, jangan sok berani, sudah ngalah saja. Kalau mereka nakal, hindari saja, kamu pergi, sudah selesai. Iya, karena bagaimanapun itu turunannya Kanjeng Nabi, itu nasihat ibu saya, dan ibu saya itu sangat hormat sekali kepada para Habib itu. Ini pesan moral dari seorang ibu saya. Jadi artinya itu saya perhatikan seluruhnya, sehingga saya sampai saat ini masih tetap menghormati turunan Nabi. Ya, artinya bahwa saya saja suatu ketika kalau saya mati, anak saya datang ke rumah Pak Tato, anaknya Buya, waktu pulang dikasih duit enggak? Keling-eling Bapak Nira, dudu mulia kena sira, mulia kena Bapak Nira. Jadi bukan aku menghormati kamu, tapi menghormati kakek kamu, bapak kamu. Ya, saya amplopi, saya kasih seadanya untuk beli bensin. Dan saya percaya dia Habib. Andaikan dia berbohong, yang sebetulnya bukan Habib tapi dia ngaku Habib, itu dosa dia sendiri, kok nggak ada urusan sama. Betul nggak? Jadi apalagi itu Habib, pasti saya hormati. Andaikan yang datang ke rumah saya seorang pelacur, saya hormati. Tidak ada yang saya hinakan di depan saya, semuanya saya hormati. Itu dosa-dosa pribadi, nggak ada urusan. Tapi tugas saya menghormati manusia. Saya junjung tinggi kemanusiaan. Apalagi dia ngakunya cucunya Kanjeng Nabi. Kalau bohong gimana? Ya itu salah dosa dia sendiri. Orang yang berbohong itu sebetulnya membohongi dirinya sendiri. Ya, kalau saya niatnya ngasih uang buat turunan Kanjeng Nabi, Allah tahu kok ketulusan hati saya. Betul nggak? Ya. Ya, adapun dia berbohong, itu dosa dia sendiri kok. Silakan orang sendiri persoalannya. Nah, akan tetapi walau bagaimanapun tetap skala prioritas penghormatan saya kepada manusia adalah pertama standarnya sebagai manusia. Saya tidak melihat warna kulitnya apa, hidungnya mancung atau tidak. Ya, kalau Habib kan hidungnya mancung. Kalau hidungnya pesek dihormati enggak? Hormati juga, enggak ada urusan. Kalau warna kulitnya hitam gimana? Dihormati enggak? Enggak ada urusan, itu hormati. Pendosa, pelacur, nggak ada urusan, itu dosa pribadi, semuanya saya hormati. Kemudian tamu itu yang datang, yang satu melarat, yang satu sugih, yang satu miskin, yang satu kaya, mana yang saya hormati? Semuanya saya hormati. Tapi Buya seringkali orang tamunya orang kaya kok dihormatinya lebih. Ketika saya melebihi, ya, memberi nilai plus menghormati orang kaya bukan karena kekayaannya, kan saya melihat kedermawanannya. Saya nggak ada urusan dengan kekayaan orang. Solong jel-jel badogen dewek, jel-jel badogen dewek. Saya nggak ada urusan menghormati orang kaya. Kalau dia kikir gimana? Nggak ada urusan. Saya hormati karena dia kaya. Seorang alim saya hormati kalau ilmunya digelar. Kalau untuk diri sendiri, ya nggak ada urusan. Pejabat, saya hormati kalau dia mikirin rakyatnya. Kalau dia tidak mikirin rakyatnya, untuk apa dihormati?
Jadi itulah nilai-nilai kemanusiaan yang saya junjung tinggi ini, saya kira tidak ada dikotomi ini Habib, ini bukan Habib, ini kaya, ini miskin, nggak ada. Semuanya pasti saya hormati, itu standar yang saya miliki. Anda bisa berbeda pendapat dengan saya, silahkan. Tapi saya itu seperti itu ketika menghormati orang itu berdasarkan kepada kebaikan-kebaikan seseorang. Jadi sekalipun Habib juga, kalau dia itu ternyata tidak qualified hidup bermasyarakatnya, dia mabok juga, ya, lalu apa saya harus menghormatinya? Ya kan begitu persoalannya. Jadi tetap aja nilai kesolehan itu yang menjadi alasan kenapa saya harus menghormati. Ya, andai kan ada seorang Habib tapi mabok-mabok, apa saya harus hormati? Oke, orang Jawa alim soleh, Habib alim soleh, sama-sama saya hormati, tapi karena dia Habib saya lebih dikit. Paham nggak? Ya. Tetapi kalau Habibnya mabok, orang Jawanya soleh, mana saya hormati? Jawa. Ya udah itu aja persoalannya. Clear semuanya. Jadi saya menghormati kesolehan seseorang. Saya tidak akan melihat atribut-atribut selain daripada kesolehan yang melekat pada dirinya sendiri. Terima kasih gitu aja.